Seorang pengemudi ojek online menghadapi cemoohan dan ejekan saat melamar seorang perawat cantik di hadapan teman-temannya. Namun, semua orang terkejut dan dipenuhi penyesalan ketika pengemudi tersebut kembali dengan seragam dinas aslinya. Ternyata, ia hanya menyamar untuk mengungkap sifat asli perawat jelita yang ia cintai. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Sinar matahari pagi dengan lembut menyinari halaman rumah sakit Citra Jaya. Suasananya seperti biasa, pasien berlalu lalang. Para staf sibuk menjalankan tugas dan para perawat bercengkrama santai di sela-sela giliran kerja. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria berjaket ojek online memparkir sepeda motornya dengan hati-hati. Namanya Randy. Selama beberapa bulan terakhir, ia rutin mengantar Sheila, seorang perawat anggun dan cerdas, ke tempat kerjanya. Randy bagaimanapun bukan sekedar pengemudi. Ia menyamar sebagai pengemudi ojol untuk sebuah penyelidikan khusus. Namun, dalam prosesnya, ia justru sungguh-sungguh jatuh hati pada Sheila. Setiap pagi, ia selalu tiba tepat waktu, membukakan pintu motor, bahkan tak jarang membawakan sarapan ringan seperti roti atau kopi. Dan hari ini, ia datang dengan niat besar, melamar Sheila secara langsung. Di tangannya, Randy menggenggam sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Ia telah merenungkan ini selama berhari-hari. Ia tahu Sheila bukan wanita biasa, tetapi hatinya tetap yakin bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya. Randy berjalan mendekati Sheila yang sedang berkumpul bersama beberapa rekan perawat di dekat taman kecil rumah sakit. "Permisi, Mbak Sheila," ucap Randy dengan suara sopan namun terdengar gugup. Beberapa perawat menoleh, tersenyum geli melihat Randy yang tampak canggung. Sheila, mengenakan seragam putih rapi, menoleh dengan alis terangkat. Mas Randy, ada apa ya?" "Aku tahu ini mungkin mendadak, tapi aku sudah lama memendam perasaan ini," kata Randy berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. "Maukah kamu menikah denganku?" Hening, semua mata terbelalak. Beberapa perawat spontan menutup mulut menahan tawa, sementara yang lain saling menyikut, menanti reaksi Sheila. Sheila memandang Randy dari ujung kepala sampai kaki, lalu ia tertawa sinis. "Serius nih, kamu pikir aku bakal nikah sama tukang ojek?" Tawa meledak dari mulut teman-temannya. "Ya ampun mas, melamar perawat di rumah sakit, pakai jaket ojol di depan orang banyak, nggak malu?" ejek salah satu perawat. "Kamu nggak punya cermin di rumah ya?" sambung yang lain. Randy terdiam, matanya masih tertuju pada Sheila yang kini tersenyum mengejek sambil menyilangkan tangan di dada. "Kita beda dunia mas, aku perawat, kamu driver. Aku butuh pasangan yang bisa sejajar, bukan yang cuma nganter-nganter doang. Maaf, jangan mimpi terlalu tinggi ya." Suara tawa dan ejekan itu makin keras. Randy berdiri terpaku, wajahnya memerah bukan karena marah, tapi karena malu dan kecewa. Namun, meski dipermalukan di depan banyak orang, ia tetap menundukkan kepala dan menjawab pelan, "Maaf kalau aku lancang, aku cuma ingin jujur soal perasaanku." Tanpa berkata apa-apa lagi, Randy berbalik dan berjalan meninggalkan kerumunan. Di tangannya, kotak cincin itu masih tergenggam erat, namun kini penuh goresan luka di hati. Di belakang, Sheila masih tertawa sambil berkata, "Tolonglah besok kalau mau ngelamar minimal tahu diri." Yang tidak mereka tahu adalah Randy bukan sekedar pengemudi ojek online, dan penghinaan itu baru permulaan. Langkah kaki Randy terasa berat saat ia meninggalkan taman kecil di pelataran rumah sakit. Angin pagi yang biasanya sejuk, kini terasa menyayat kulit, seolah ikut merasakan luka yang ia sembunyikan di balik senyum sabarnya. Namun, di belakangnya, gelak tawa belum juga reda. Para perawat yang menyaksikan kejadian itu masih terpingkal-pingkal. Beberapa dari mereka dengan sigap mengeluarkan ponsel dan merekam detik-detik saat Randy melamar Sheila dan ditolak mentah-mentah. Lihat sini, gila ekspresi dia pas ditolak, kasihan banget," seru Maya, salah satu perawat yang terkenal usir. "Beneran, nanti aku upload ke TikTok biar rame," sahut yang lain. Sheila sendiri hanya tersenyum puas. Baginya, penolakan itu adalah bentuk pembuktian kelas. Ia merasa telah menegaskan bahwa tak semua orang bisa seenaknya menyentuh dunianya yang berkelas. Dalam hati,
Ia merasa bangga, seolah berhasil menjaga reputasi di hadapan teman-temannya. Tak butuh waktu lama, video itu menyebar cepat di media sosial dengan judul "Ojol ngelamar perawat, malunya gak ketulungan". Video itu menuai ribuan komentar dalam hitungan jam. Komentar-komentar pedas pun berdatangan. "Ngaca dulu bang sebelum ngelamar. Salut sih berani, tapi kayaknya nggak tahu diri. Bucin level dewa, udah ditolak malah diem aja." Randy membaca semuanya dalam diam, duduk di atas motornya yang terparkir di pinggir jalan, hatinya sakit. Bukan karena ditolak, itu masih bisa ia terima. Tapi, dipermalukan dan dijadikan bahan ejekan, itu luka yang lebih dalam. Ia menatap langit, menghela napas panjang, matanya menerawang ke arah rumah sakit, bukan pada Sheila, tapi pada orang-orang yang menertawakannya. Lalu ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor khusus tugas dinas. Target awal teridentifikasi, lanjutkan observasi, fokus pada lingkungan kerja dan potensi pelanggaran etik. Randy membaca pesan itu dengan mata tajam. Seketika, sorot wajahnya berubah. Luka hati yang baru saja ia rasakan seolah berubah menjadi bara api dalam dadanya. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena kini ia melihat lebih jelas. Di balik jas putih yang mereka kenakan, ternyata banyak yang memakai topeng dan tugasnya adalah menyingkap topeng itu satu persatu. Ia menggenggam erat ponselnya. Kalau memang begini caranya, baik, mari kita buka semua yang tersembunyi di tempat ini. Di tengah gelombang tawa dan viralnya penghinaan itu, tak ada satupun dari mereka yang tahu. Pria yang mereka remehkan bukan pria biasa, dan badai akan segera datang. Malam turun perlahan di kota Bogor, lampu jalan menyala redup dan suara kendaraan mulai menipis. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Randy duduk sendirian di meja makan, menatap nasi yang tak disentuh. Bukan karena ia tak lapar, tapi pikirannya masih bergelayut pada kejadian pagi tadi. Penghinaan yang ia terima jelas tergambar di benaknya. Tawa Sheila, ejekan teman-temannya, kamera yang menyorot wajahnya saat ditolak mentah-mentah, dan yang paling menyakitkan, komentar netizen yang menyebar seperti racun. Tapi, malam ini, Randy tahu dia tak boleh larut dalam luka. Dengan langkah pelan, ia berdiri dan menuju ke kamar tidur. Di sudut ruangan ada sebuah lemari kayu tua. Ia membuka lacinya dengan hati-hati, dan dari dalam ia menarik keluar sebuah benda. Kain biru tua dengan emblem di dada kiri bertuliskan Polri. Ia berdiri di depan cermin lalu mengangkat seragam itu. Tangannya mengusap perlahan lambang di dada, seolah menyerap kembali identitas yang selama ini ia sembunyikan. Randy adalah seorang perwira polisi berpangkat IPTU, Inspektur Polisi 1. Beberapa bulan terakhir, ia ditugaskan secara khusus oleh atasan untuk menyamar sebagai driver ojek online menyelidiki dugaan kasus pelanggaran etik dan korupsi di lingkungan Rumah Sakit Citra Jaya. Ada laporan internal tentang praktik pungli, pelecehan terhadap tenaga medis muda, dan bullying sistematis di kalangan staf. Tapi untuk membuktikannya, dibutuhkan mata yang bisa melihat dari dalam tanpa disadari. Dan itulah Randy. Ia menyamar sebagai ojol, menawarkan antar jemput gratis ke rumah sakit. Itu cara paling aman untuk mengamati orang-orang di sana tanpa memancing kecurigaan. Dari balik helm dan jaket hijau hitam, ia mempelajari mereka. Siapa yang ramah, siapa yang sombong, siapa yang suka menindas. Tapi satu hal yang tak pernah ia rencanakan dalam misi ini adalah jatuh hati pada salah satu target observasinya. "Sheila, aku terlalu bodoh," gumam Randy sambil memandangi pantulan dirinya di cermin. Ia sempat berharap Sheila berbeda, bahwa di balik sikap ramahnya selama di motor ada hati yang lembut dan sederhana. Tapi lamaran tadi pagi telah membuka semuanya. Sheila tidak seperti yang ia kira. Ia bukan hanya menolak, tapi mempermalukannya. Dan sekarang seluruh dunia menertawakannya. Namun Randy bukan tipe yang mundur. Ia menaruh seragam itu dengan rapi di atas tempat tidur, lalu membuka catatan kecil di laci lainnya. Di sana tertulis nama-nama yang sudah ia pantau. Sheila, perawat senior dikenal manipulatif dan berkuasa di antara rekan kerja. Maya, perawat rekan Sheila, terlibat dalam aksi bullying terhadap junior. Dr. Adit, dokter muda yang diduga menerima uang pelicin untuk pengurusan administrasi pasien. Tiara, bidan muda, korban perundungan tidak pernah melapor, dikenal sabar dan tulus.
Randy menatap nama terakhir itu, Tiara. Berbeda dari yang lain, Tiara justru tampak bersinar meski dikelilingi kegelapan. Ia selalu tersenyum. Bahkan saat dijatuhkan, ia tidak pernah membalas hinaan, tidak pernah mengadu, tapi tetap bekerja dengan hati. Dan kini, Randy merasa mungkin misi ini bukan hanya tentang mengungkap kejahatan tersembunyi, tapi juga tentang menemukan kebenaran yang tak terlihat. Malam itu, ia mengenakan kembali jaket ojek online-nya. Tapi kini, di balik jaket itu, ia bukan lagi pria yang patah hati. Ia adalah perwira yang siap membuka tabir gelap rumah sakit itu dan mungkin menemukan seseorang yang benar-benar bisa ia percaya. Pagi kembali menyapa kota, udara masih lembab sisa hujan semalam dan langit tampak sedikit mendung. Di antara hiruk-pikuk kota yang mulai bergerak, Randy sudah duduk di atas motornya mengenakan jaket ojol dan helm yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia kembali ke rumah sakit Citra Jaya, tapi hari ini berbeda. Jika sebelumnya ia datang sebagai pria yang menyembunyikan cinta dalam diam, hari ini ia datang sebagai penyelidik yang telah membuang harapan dan mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Penyamaran Randy dimulai hampir 4 bulan lalu. Sebuah laporan masuk ke Direktorat Profesi dan Pengamanan Propam mengenai dugaan pelanggaran serius di lingkungan rumah sakit swasta itu. Isinya tidak main-main, praktik pungutan liar, pemerasan terhadap pasien, bahkan perundungan yang sistematis terhadap staf-staf baru. Namun bukti masih kurang. Semuanya tertutup rapat oleh citra baik rumah sakit dan para stafnya yang terlihat profesional di permukaan. Maka dikirimlah Randy, seorang perwira polisi yang berpengalaman dalam operasi penyamaran. Tapi selama 3 bulan pertama, Randy tak menemukan bukti kuat. Ia lebih banyak diam, mendengarkan obrolan dan menilai sikap. Di tengah penyamarannya, ia mengamati Sheila, perawat cantik yang setiap hari ia antar ke rumah sakit. Sosok yang terlihat hangat di depan pasien, pandai berbicara, dan membuat Randy perlahan tertarik. Ia kira Sheila mungkin salah satu dari sedikit yang bersih, tapi insiden lamaran kemarin mengubah semuanya. Itu bukan sekedar penolakan, itu adalah pengungkapan sifat. Bagaimana bisa seseorang yang terlihat begitu beradab dan lembut berubah menjadi sosok yang kejam dan mempermalukan orang lain hanya karena status sosial? Dan lebih buruk lagi, semua temannya bersorak, merekam, menyebarkan, tak ada satupun yang menahan kecuali satu orang. Randy ingat saat semua tertawa dan memperoloknya, ada satu sosok yang berdiri di belakang, tidak ikut menertawakan, tidak juga membela, hanya diam, tapi sorot matanya menyeratkan iba yang dalam. Tiara, seorang bidan muda. Ia tak pernah menonjol, bekerja dalam diam, senyum seadanya, dan tubuh kecilnya seling menjadi sasaran olok-olok para perawat senior. Pernah suatu kali, Randy mendengar Sheila menyindirnya saat Tiara berjalan melewati pantry. Tia, baju kamu nggak kebesaran atau kamu yang kekecilan?" Disusul tawa para perawat lainnya. Tiara hanya tersenyum tipis, menunduk, dan melanjutkan tugasnya. Kini Randy mulai memahami bahwa misi ini tak sekedar tentang membongkar kejahatan atau menindak pelanggaran hukum. Ini tentang menilai manusia, karakter mereka di saat mereka pikir tak ada yang memperhatikan. Hari itu, alih-alih memantau dari jauh, Randy mulai bergerak lebih dekat. Ia memperhatikan interaksi di ruang perawat, mencatat siapa yang berkata apa, bagaimana pola pembagian tugas, siapa yang cenderung mendominasi, dan siapa yang selalu menjadi korban. Dan semakin ia memperhatikan, semakin jelas terlihat, Tiara adalah titik yang selama ini terabaikan. Ia bukan hanya korban, ia adalah potret tenaga kesehatan yang sesungguhnya, tulus, sabar, dan tetap manusiawi meski diperlakukan semena-mena. Misi penyamaran Randy pun perlahan bergeser, bukan hanya mencari pelanggar hukum, tapi juga menjaga mereka yang masih berpegang pada nilai. Dan entah kenapa sejak hari itu, langkah Randy terasa lebih ringan, karena ia tahu di tengah lumpur kebusukan masih ada satu bunga yang sedang tumbuh diam-diam. Namanya Tiara. Dibandingkan suara gaduh di ruang perawat, ruang bersalin di rumah sakit Citra Jaya selalu terasa berbeda. Sunyinya bukan karena sepi, tapi karena aura serius dan hikmat yang selalu menyelimutinya. Disitulah sosok Tiara menjalani hari-harinya sebagai seorang bidan muda, tenang, tak menonjol, dan penuh ketulusan. Tiara bukan tipe yang mencuri perhatian, tubuhnya mungil, rambutnya selalu diikat rapi, dan wajahnya jarang memakai riasan. Tapi di mata Randy, ia mulai tampak lebih jelas dari siapapun di rumah sakit itu. Setiap kali Randy mampir mengantar pesanan makan siang, atau sekedar nongkrong pura-pura di depan ruang administrasi, matanya tanpa sadar mencari Tiara. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil
kecil, bagaimana Tiara berbicara lembut kepada pasien, bagaimana ia tersenyum walau baru saja dipanggil kasar oleh rekan seniornya, dan bagaimana ia selalu menyelesaikan tugasnya lebih dari yang diminta tanpa mengeluh. Siang itu, Randy duduk di kantin rumah sakit, berpura-pura menunggu order fiktif. Dari kejauhan, ia melihat Tiara baru saja mengambil makanan, nasi, tahu tempe, dan air putih, lalu duduk di pojok sendirian. Tak lama, Sheila dan gengnya masuk. Mereka membawa makanan mahal dari restoran luar dan tertawa keras membuat banyak orang menoleh. "Tia, kamu makan tahu lagi," ejek Maya sambil berjalan melewati meja Tiara. "Enggak bosan hidup susah terus." Tiara hanya tersenyum tipis lagi, "Pengen yang sederhana aja." "Bukan pengen, tapi emang nggak mampu kan?" sambung Sheila lalu tertawa bersama yang lain. Randy yang melihat semua itu dari kejauhan mengepalkan tangannya. Tapi Tiara, ia hanya menunduk, mengunyah perlahan makanannya, seolah semua kata-kata itu tak masuk ke telinganya. Setelah geng perawat itu pergi, Randy mendekat dan duduk diam di bangku seberang Tiara. "Mbak Tiara," sapanya pelan. Tiara mendongak, tampak sedikit heran. "Iya mas, Randy kan?" "Iya, saya sering ngantar Mbak Sheila. Maksudnya sering lihat Mbak juga di sini." Tiara tersenyum sopan. "Iya, saya sering lihat Mas Randy lewat juga. Terima kasih sering bantu bawa barang-barang pasiennya." Percakapan itu singkat, tapi Randy merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada nada curiga, tidak ada rasa ingin mengesankan. Tiara berbicara apa adanya. Sederhana, jujur. Sejak hari itu, Randy makin sering mengatur agar bisa berpapasan dengan Tiara, mengantar makanan ke ruang bersalin, pura-pura kehilangan arah ke ruang farmasi, bahkan sesekali meninggalkan catatan kecil seperti semangat kerjanya Mbak Bidan yang ia selipkan di kantong plastik makan siang. Tiara tak pernah membalas secara terang-terangan, tapi senyumnya setiap kali melihat Randy sudah cukup memberi arti. Dan perlahan, Randy menyadari ada luka yang tidak terlihat di mata Tiara. Luka karena terlalu sering diremehkan, luka karena menjadi berbeda. Tapi justru dari situlah kekuatan Tiara terpancar. Ia tetap baik, tetap sabar, dan tetap menolong siapapun yang membutuhkan. Di balik segala cemoohan, Tiara adalah jiwa yang bersih di tempat yang penuh topeng. Dan bagi Randy, sang bidan yang terlupakan itu mulai menjadi pusat perhatian. Bukan karena misi, tapi karena hati. Hari-hari di rumah sakit Citra Jaya berlalu seperti biasa. Pasien datang dan pergi. Para perawat lalu lalang, dan Randy masih menyamar sebagai driver ojol yang tampak biasa-biasa saja. Namun, satu hal mulai terasa berbeda. Hubungannya dengan Tiara. Semuanya dimulai dari percakapan-percakapan kecil. Sekadar menyapa saat berpapasan, menawari bantuan membawa dokumen, atau menunggu Tiara selesai dinas malam hanya untuk memastikan ia pulang dengan aman. Tiara sempat bingung mengapa seorang driver ojol begitu perhatian, tapi ia tak pernah bertanya. Ia hanya membalas dengan senyum hangat dan kalimat sopan. Randy sendiri awalnya mendekat karena rasa iba dan rasa ingin tahu. Tapi semakin mengenal Tiara, semakin ia merasa nyaman. Tak ada kepalsuan, tak ada ambisi tersembunyi. Tiara berbeda dari orang-orang yang selama ini ia selidiki. Dia jujur, sederhana, dan kuat meski terlihat lemah. Suatu siang saat hujan turun deras dan para pegawai rumah sakit terburu-buru pulang, Tiara masih bertahan di ruang jaga bersalin. Randy datang dengan 2 bungkus nasi hangat dan 2 botol teh manis. "Mbak Tiara udah makan?" tanya Randy sambil menyerahkan 1 bungkus. Tiara menoleh, terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. "Belum mas, tapi ini kok repot-repot?" "Bukan repot mbak, saya juga belum makan. Makan bareng aja biar gak kehujanan sendirian," jawab Randy santai. Akhirnya mereka makan bersama di bangku panjang belakang gedung, beralaskan mantel ojek yang dijadikan alas duduk. Tak ada yang mewah, tapi terasa hangat. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu berlanjut. Mereka jadi sering berbagi makan siang, sesekali bercerita tentang kehidupan masing-masing. Tiara bercerita tentang masa kecilnya di desa, ibunya yang juga seorang bidan, dan cita-citanya yang sederhana. Menolong sebanyak mungkin ibu dan bayi tanpa berharap imbalan besar. Randy mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dalam hati ia kagum. Dalam dunia yang makin penuh ambisi dan topeng, Tiara adalah satu dari sedikit orang yang masih menjaga hati tetap bersih. Suatu sore, saat Tiara kelelahan seusai membantu proses persalinan yang sulit, Randy menunggunya di depan ruang bersalin. Ia membawa segelas kopi susu hangat dan roti bakar dari kantin. "Mbak, buat ngisi tenaga," ucapnya sambil menyodorkan.
Tiara terdiam sebentar, matanya berkaca-kaca. "Kenapa Mas Randy selalu baik sama saya?" tanyanya pelan. Randy tersenyum, lalu menatap lurus ke matanya. "Soalnya Mbak Tiara selalu baik sama semua orang, bahkan sama orang-orang yang gak pantas diperlakukan baik." Tiara menunduk tak menjawab, tapi dari matanya ada rasa yang mulai tumbuh. Randy tahu perasaannya pada Tiara mulai berubah. Apa yang awalnya hanya misi dan simpati, perlahan berubah menjadi perhatian dan ketulusan. Ia tidak tahu kapan pastinya. Mungkin saat melihat Tiara menyeka air mata pasien ibu muda yang kesulitan membayar biaya. Atau saat Tiara tetap menolong rekan yang sebelumnya membentangnya. Atau mungkin saat mereka sama-sama tertawa karena nasi bungkus mereka ketukar sambal. Tapi yang jelas, benih itu telah tumbuh diam-diam dalam senyap. Dan Tiara, sang bidan yang dulu hanya diperhatikan karena kasihan, kini mulai diperhatikan karena hati. Hari itu, rumah sakit Citra Jaya tampak lebih sibuk dari biasanya. Suasana mencekam menyelimuti seluruh bangunan setelah seorang pasien VIP melaporkan kehilangan barang berharga, perhiasan dan uang tunai, yang terakhir kali dilihat saat ia ditangani di ruang perawatan. Manajemen panik, para perawat saling tuding. Ruang jaga dipenuhi bisik-bisik dan ketegangan. Semua pegawai diminta berkumpul di aula untuk rapat mendadak. Randy yang saat itu baru saja menurunkan Tiara di lobi, langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Dalam diam, ia menerima pesan di ponselnya dari atasan di kantor. Waktu yang tepat, lanjutkan sesuai protokol. Identitas boleh dibuka. Ia menarik napas panjang. Inilah momen yang selama ini ia tunggu. Di aula rumah sakit, puluhan staf duduk gelisah. Para kepala ruangan berdiri di depan, termasuk Sheila dan teman-temannya yang tampak cemas. Bisik-bisik terdengar dari banyak sudut. Jangan-jangan si pasien ngada-ngada atau kerjaan cleaning service? Nggak mungkin lah ada yang berani maling di rumah sakit. Tak lama, suara langkah kaki berat terdengar dari pintu masuk aula. Semua menoleh. Seorang pria berjaket ojek online masuk perlahan, membuka helmnya, lalu berdiri di tengah ruangan. Sheila dan teman-temannya langsung berbisik panik. "Itu si Randy, dia ngapain ke sini? Masih belum kapok juga?" Randy menatap mereka sebentar lalu menoleh ke seluruh staf yang hadir. "Selamat siang, maaf saya mengganggu. Nama saya Ibtum Randy Pratama dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat." Semua terdiam. Wajah-wajah di ruangan itu membeku. Beberapa mulut terbuka setengah, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sheila memucat. "Saya sudah 3 bulan menjalankan penyamaran sebagai driver ojek online, menyelidiki dugaan pelanggaran etika, perundungan, dan kasus pencurian serta pungli yang terjadi secara sistematis di lingkungan rumah sakit ini," lanjut Randy dengan tenang namun tegas. Ia lalu merogoh sakunya dan menunjukkan kartu identitas resmi serta lencana. "Laporan awal kami menunjukkan adanya keterlibatan oknum staf dalam beberapa kejadian tidak etis, termasuk perundungan terhadap tenaga medis muda, penyalahgunaan fasilitas rumah sakit, serta tindakan yang merugikan pasien dan keluarga mereka." Suara mulai pecah, beberapa staf mulai bergumam panik. Maya, teman dekat Sheila, menunduk dalam-dalam. Sheila sendiri hanya bisa menatap kosong ke arah Randy. Seluruh tubuhnya kaku, ingatannya melayang pada hari ia dan teman-temannya menertawakan lamaran Randy, mempermalukannya tanpa ampun. Ternyata, pria yang mereka hina adalah polisi. Sementara itu, dari sudut aula, Tiara berdiri terpaku, mulutnya sedikit terbuka, wajahnya tampak bingung, campuran antara kaget dan takjub. Ia bukan hanya baru tahu Randy adalah polisi, ia juga baru sadar bahwa perhatian yang selama ini ia terima bukan sekadar simpati biasa. Setelah memberikan penjelasan resmi, Randy menutup pernyataannya dengan tegas. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun, tapi demi keadilan. Siapapun yang terlibat akan kami proses sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk mereka yang tetap profesional dan tulus, kalian akan jadi bagian dari perubahan besar rumah sakit ini." Ia menatap sekilas ke arah Tiara. Senyum kecil menghiasi wajahnya, seolah memberi isyarat bahwa ini baru awal. Dan di tengah keterkejutan para staf, ada satu hal yang kini mulai bergeser. Pandangan orang terhadap Randy. Bukan lagi sebagai driver ojek online miskin, tapi sebagai sosok yang punya integritas, ketegasan, dan hati.
Suasana rumah sakit tak pernah lagi sama sejak siang itu. Setelah Randy mengungkap identitas aslinya, banyak wajah berubah. Sebagian takut, sebagian malu, dan sebagian lain terlambat menyadari arti dari kehadirannya. Dan salah satu yang paling terpukul adalah Sheila. Selama berhari-hari, Sheila seolah kehilangan semangat. Ia tak lagi berdandan seperti biasa, tak berceloteh keras bersama gengnya di ruang perawat, dan tatapannya sering kosong, mengambang entah kemana. Di ruang istirahat, Maya mencoba menghiburnya. "Sheila, udah dong, gak usah dipikirin terus. Si Randy juga awalnya nyamar, kita wajar gak tahu?" Tapi Sheila hanya menggeleng lemah. "Aku bukan sedih karena dia nyamar, aku sedih karena aku benar-benar sudah mempermalukannya. Aku hina dia di depan orang banyak." Wajah Sheila pucat di balik segala kesombongannya selama ini, sekarang hatinya berantakan. Yang ia tolak ternyata bukan hanya seorang pria biasa, tapi seorang perwira polisi, berwibawa, jujur, dan tulus. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyadari semua itu terlambat. Beberapa hari kemudian, Sheila memberanikan diri menghampiri Randy di kantin rumah sakit. Ia melihat Randy sedang duduk santai sambil membaca berkas. Kini dengan penampilan rapi dan memakai baju dinas semi-formal, sas polisi yang sedang tidak bertugas penuh. "Mas Randy," panggil Sheila pelan. Randy menoleh, ekspresinya datar. "Oh, Mbak Sheila. Aku minta maaf, Mas. Tentang dulu, waktu aku nolak lamaran Mas, aku benar-benar nggak tahu." Randy meletakkan berkasnya, menatap Sheila dengan sorot mata tenang tapi tegas. "Nggak perlu minta maaf soal itu, Mbak. Penolakan itu hak setiap orang. Saya juga yang salah. Datang dalam wujud yang nggak layak menurut sebagian orang." Sheila terdiam lalu duduk di kursi seberang. Sebenarnya waktu Mas sering ngantar aku nyaman. Tapi aku terlalu peduli sama omongan orang." Dan sekarang setelah tahu siapa Mas sebenarnya, aku ngerasa bego banget. Randy tersenyum kecil. "Kalau saya cuma driver ojol beneran, apakah kamu akan tetap merasa salah sekarang?" Pertanyaan itu seperti pukulan keras. Sheila tak bisa menjawab. Dan dalam keheningan itu, tiba-tiba Tiara datang dari arah pintu kantin. Ia membawa 2 gelas kopi dalam nampan kecil. Wajahnya berseri. "Mas Randy, ini yang tadi Mas titip ya?" ucapnya sambil meletakkan 1 gelas kopi di hadapan Randy. Randy menatap Tiara dan mengangguk lembut. "Terima kasih Mbak Tiara." Mereka saling bertukar senyum, hangat, sederhana, dan jelas penuh arti. Sheila yang melihat itu langsung tahu ia sudah kehilangan kesempatan itu. Bukan karena Randy marah atau ingin balas dendam, tapi karena hati Randy sudah memilih tempat lain untuk berlabuh. Malam itu, di ruangannya, Sheila menangis diam-diam. Ia menangisi harga dirinya yang dulu terlalu tinggi. Ia menangisi ketulusan yang ia abaikan. Dan ia menangisi kenyataan bahwa penyesalan memang selalu datang. Saat semua sudah terlambat, pagi itu, suasana rumah sakit tampak cerah. Langit biru bersih, angin bertiup lembut, dan di taman kecil dekat instalasi bersalin, 2 sosok duduk bersebelahan di bangku kayu, Randy dan Tiara. Sudah beberapa minggu sejak pengungkapan besar itu. Sejak saat itu, banyak hal berubah. Tiara tak lagi dibully. Justru, kini banyak yang mulai menghormatinya. Tapi, satu hal yang paling terasa berbeda adalah hubungan antara dirinya dan Randy. Mereka semakin dekat, tak ada lagi sekat formal atau rasa sungkan. Tiara kini tahu siapa Randy sebenarnya, dan yang membuatnya lega, Randy tetap bersikap hangat dan bersahaja seperti saat ia masih mengenalnya sebagai driver ojol. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Randy terlihat sedikit lebih gelisah dari biasanya. Tangannya sibuk memainkan tutup botol minuman, dan ia sesekali menatap Tiara dengan tatapan dalam. "Ada yang mau Mas omongin?" tanya Tiara pelan. Randy menarik napas panjang lalu menoleh dengan senyum lembut. "Mbak Tiara, selama saya nyamar di rumah sakit ini, saya banyak lihat hal yang menyedihkan, perundungan, kepalsuan, kemunafikan. Tapi, di tengah semua itu, saya ketemu satu orang yang bikin saya percaya kalau kebaikan hati itu masih nyata." Tiara menatap Randy, matanya mulai berkaca-kaca tanpa ia sadari. Dia orang yang sabar meski diperlakukan gak adil, yang tetap tersenyum walau sering dibisiki kata-kata menyakitkan, yang bekerja bukan buat dipuji, tapi karena panggilan hati. Randy menatap mata Tiara dalam-dalam. "Orang itu kamu, Tiara."
Tiara terdiam, jantungnya berdebar cepat. Aku nggak tahu gimana awalnya, tapi sekarang aku yakin hatiku udah milih. Aku sayang sama kamu, Tiara. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata apa adanya. Dan aku merasa tenang tiap dekat kamu. Air mata Tiara tak bisa dibendung lagi. Bukan karena sedih, tapi karena haru yang begitu dalam. Ia menutup mulutnya sejenak, lalu tersenyum lembut, penuh makna. Mas Randy, aku juga ngerasa hal yang sama. Dari awal, Mas baik ke aku kira cuma karena kasihan. Tapi ternyata aku salah, dan aku bersyukur bisa kenal Mas. Dalam versi manapun Mas tampil, pakai jaket ojol atau pakai seragam polisi. Randy tertawa kecil, lalu menggenggam tangan Tiara. Mulai hari ini, boleh nggak aku jagain kamu? Bukan sebagai petugas, bukan sebagai penyamar, tapi sebagai aku yang jatuh cinta sama kamu. Tiara mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Boleh, Mas. Di kejauhan, beberapa staf rumah sakit memperhatikan mereka dari balik jendela. Ada yang tersenyum kecil, ada pula yang menatap dengan pandangan iri, termasuk Sheila yang hanya bisa menyaksikan semuanya dari jauh dengan dada sesak oleh penyesalan yang kian mengakar. Tapi, bagi Randy dan Tiara, pagi itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Sebuah cinta yang lahir dari kejujuran, tumbuh dalam kesederhanaan, dan mekar karena ketulusan. Langit rumah sakit Citra Jaya tak lagi kelabu. Sejak identitas Randy terungkap dan hasil investigasi lengkap diserahkan ke pimpinan instansi, berbagai pembenahan mulai dilakukan secara serius. Satu persatu benang kusut mulai diurai. Staf yang terbukti melakukan perundungan, penyalahgunaan wewenang, serta perilaku tidak profesional langsung dikenai sanksi tegas. Beberapa dipindah tugaskan, sebagian lainnya dikenai teguran tertulis dan harus mengikuti pelatihan ulang tentang etika profesi dan pelayanan pasien. Ruangan yang dulunya penuh bisik-bisik jahat, kini mulai tenang. Para tenaga kesehatan mulai saling menghormati. Mungkin karena sadar atau sekadar takut jika ada Randy lain yang sedang menyamar di antara mereka. Di tengah perubahan besar itu, Sheila menjalani hari-hari yang berat bukan karena sanksi formal, namun karena tekanan sosial dari rekan-rekan dan lingkungan sekitar. Reputasinya yang dulu bersinar sebagai perawat cantik idola rumah sakit, kini perlahan memudar. Bisik-bisik mulai mengarah padanya. Itu Sheila ya yang dulu hina si Randy? Padahal cantik, sayang hatinya. Begitulah. Tak ada yang terang-terangan membuli Sheila, tapi ia kini tahu rasanya dijauhi secara halus, ditatap dengan mata penuh penghakiman, dan itu menyakitkan. Bahkan Maya, sahabat dekatnya, mulai menjaga jarak, entah karena malu, takut ikut terseret, atau sekadar tidak nyaman. Semua terasa sepi, dingin. Sheila duduk sendirian di kantin, menatap kopi yang tak ia sentuh. Dulu tempat ini selalu ramai tawa dan pujian yang mengarah padanya. Kini semua hening. Di saat itulah Sheila mulai benar-benar merenung. Selama ini, ia terlalu fokus pada penampilan, pada gengsi, pada popularitas kosong. Ia terbiasa dihormati bukan karena kemampuannya, tapi karena wajahnya. Ia terbiasa menghakimi mereka yang tampak kecil di matanya, termasuk Randy. Ia salah dan dunia kini menunjukkan caranya menegur. Sementara itu, Randy terus membantu proses pembenahan internal sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi, namun kini ia tak lagi sendiri. Tiara selalu ada di sisinya, baik saat ia menyusun laporan maupun saat ia butuh jeda untuk sekadar menyeruput teh hangat di taman rumah sakit. Mereka bukan pasangan yang suka pamer atau bermesraan di depan publik, tapi dari cara mereka saling memandang, dari ketenangan yang mengalir setiap mereka duduk berdampingan. Semua orang tahu ada cinta yang kuat namun sederhana di antara mereka. Sheila sempat mencoba meminta maaf lagi pada Randy, namun Randy hanya menanggapinya dengan tenang dan singkat. Ia tidak membalas dendam, tapi ia juga tidak memberi ruang yang sama seperti dulu. Dan itu justru menyadarkan Sheila lebih dalam. Bukan Randy yang berubah, dirinya lah yang terlalu sombong untuk melihat siapa Randy sebenarnya. Kini Sheila mulai menata diri. Ia tak lagi menonjolkan penampilan, tapi perlahan mulai memperbaiki sikap. Ia mengikuti pelatihan ulang dengan serius, mulai menyapa semua orang tanpa memandang status dan mencoba bersikap tulus walau masih tertatih, karena perubahan sejati. Butuh waktu dan karma, meski kadang datang terlambat, selalu tepat sasaran.
Matahari sore menyinari taman kecil di belakang Rumah Sakit Citra Jaya. Tempat itu dulunya sepi dan jarang dikunjungi. Namun hari ini suasananya berbeda, dihiasi bunga-bunga gantung, lampu-lampu kecil berkelap-kelip, dan bangku-bangku kayu yang ditata rapi membentuk lingkaran. Tamu-tamu berdatangan, sebagian besar adalah staf rumah sakit. Mereka mengenakan pakaian santai tapi sopan, membawa senyum dan harapan. Tidak ada suara sumbang, tidak ada tatapan sinis, hanya dukungan tulus yang hadir untuk dua insan yang telah menginspirasi banyak orang. Di tengah taman, Tiara berdiri gugup. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, rambutnya dikepang setengah dan dihiasi bunga kecil. Tangannya dingin, tapi hatinya hangat, karena di hadapannya berdiri Randy dengan kemeja putih bersih dan senyum menenangkan yang tak pernah gagal membuatnya merasa aman. Randy menghela napas pelan lalu menatap mata Tiara. "Dulu aku melamar seseorang di depan banyak orang dan aku ditertawakan," katanya dengan suara jernih. Para tamu diam menyimak, tapi hari ini aku berdiri lagi di tempat terbuka di depan banyak orang. Bukan untuk membuat luka baru, tapi untuk menutup luka lama, untuk memulai sesuatu yang lebih indah. Ia berlutut mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. "Tiara, kamu datang ke hidupku seperti cahaya kecil yang perlahan menghangatkan dunia yang gelap. Kamu ajarkan aku arti sabar, arti tulus, arti cinta tanpa syarat." Tiara menutup mulutnya, matanya sudah basah. "Will you menikah denganku? Bukan karena aku polisi, bukan karena aku siapa-siapa, tapi karena aku yang mencintaimu sebagai diriku sendiri." Tawa pelan dan haru menyelimuti suasana. Para staf tersenyum, bahkan beberapa menitikan air mata. Tiara mengangguk pelan kemudian menjawab, "Iya Mas Randy, aku mau." Sorak-sorai terdengar, bukan sorakan olok-olok seperti yang pernah terjadi di masa lalu, tapi sorakan hangat yang mengiringi kisah dua hati yang bertemu dalam kejujuran dan luka yang saling menyembuhkan. Setelah acara, Sheila menghampiri Tiara. Ia tampak lebih tenang, lebih sederhana dari biasanya. "Selamat ya Tiara," ucapnya lirih. "Kamu pantas bahagia." Tiara tersenyum hangat. "Terima kasih Sheila." Tak ada dendam, tak ada sindiran. Hanya dua perempuan yang pernah berbeda jalan, kini berdiri sejajar sebagai manusia yang belajar dari pengalaman. Beberapa bulan kemudian, Randy dan Tiara resmi menikah dalam upacara sederhana di desa tempat Tiara berasal. Mereka memilih hidup yang tenang, penuh makna, dan saling mendukung dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Di rumah sakit, nama mereka sering disebut sebagai contoh pasangan yang tumbuh dari luka dan berubah menjadi kekuatan. Cinta mereka menjadi bukti bahwa nilai seseorang bukan terletak pada jabatan, seragam, atau penampilan, tapi pada hati. Hati yang sabar, hati yang tulus, dan hati yang memilih untuk saling menjaga.